Do you know kenapa gue bilang kalau iklan ini iklan yang jarang kejadian? Don't know? Yuk simak sampai habis. Let's go! Stop. Di sini gue bukan mau ngelawak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korban iklan? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nama gue Khairul Akbar dan gue udah jadi korban iklan selama 19 tahun. Gue menghabiskan setengah karir gue di multinational agency seperti McCann dan Dentsu. Dan setengahnya lagi sebagai pemilik agensi iklan independen. Ini yang bikin gue punya capability untuk berbicara dari sudut pandang karyawan serta pemilik bisnis. Gue juga pernah ada di posisi kreatif, strategis, account, serta posisi lain dalam sebuah perusahaan yang bisa bikin gue ngasih sudut pandang untuk ngebantu lo survive and thrive di industri yang gila ini. Hari ini kita ada di segmen bedah iklan, segmen dimana kita akan membedah iklan-iklan keren, kocak atau iklan yang busuk sekalian. Supaya kita bisa paham thought process iklan tersebut untuk kita jadikan pembelajaran. Let's go! Nah, karena kita masih ada di suasana Cipar, gue juga mau ngucapin selamat buat para pemenang. Khususnya buat Dentsu dan FCN yang berlomba-lomba jadi Agency of the Year ya, gila. Di bedah iklan kali ini, gue mau ngebahas salah satu iklan yang sempat viral kemarin. Dan sepertinya iklan ini bakal jadi iklan favorit gue tahun ini. Iklan BCA Indro. Harusnya sebelum gue ngebedah iklan, gue puterin dulu nih iklannya. Tapi karena sumpah ini iklan panjang banget. Dan I don't know sampai 4 menit gitu ya. Jadi kayaknya kalau lo belum nonton, lo mending cari sendiri iklannya di YouTube. Karena kalau gue taruh di sini nanti panjang banget gitu jadinya. Nah, kalau lo belum nonton silakan lo cari dulu dan lo bisa balik lagi ke sini setelah lo lihat iklannya. Buat lo yang udah nonton, kita bisa langsung ke pembahasan. Agency brief, or some may say it client brief, even though clients rarely give briefs properly. Sekarang kita masuk ke client brief. Iklan ini adalah bagian dari campaign BCA Awas Modus. Kemungkinan besar campaign ini ada karena banyaknya nasabah BCA yang jadi korban penipuan. Nah, kalau gue ngelihat dari masifnya ya banyaknya materi komunikasi yang dibikin oleh BCA ya, baik di sosial media sendiri, sosial media mereka sendiri, atau lewat paid influencer, kayaknya ini masalah yang serius buat BCA dan kalau nggak mereka segera bikin campaign yang proper, ini bisa ngerugiin BCA sendiri. Jadi gue pernah ninggalin salah satu bank karena kemarin mereka dapat kasus kebobolan data nasabah ya, dan kejadiannya cuma sekali tapi itu udah cukup bikin gua nggak percaya gitu. Nah, lo kebayang kalau ada bank yang nasabahnya banyak yang kena tipu, ini juga bisa bermasalah buat bank tersebut gitu ya. Nggak heran makanya BCA ngebakar duit yang gede banget buat ngejalanin campaign ini. Dan jelas kalau objektif campaign ini itu edukasi ya, udah kelihatan banget bahwa objektifnya itu edukasi. Yang mereka mau edukasi adalah konsumen. Jadi mereka mau edukasi konsumen mereka terhadap kemungkinan penipuan yang bisa terjadi lewat chat, ya, lewat WhatsApp, sosial media, sampai penipuan yang mungkin terjadi ketika nasabahnya itu lagi transaksi di ATM. The thought process is when the creative team pretends they are thinking. The fact is they talk rubbish and trade jokes until it is 1 hour before the presentation, and they bring anything they think is better than the rest of the shitty ideas. Sekarang kita masuk ke thought process. Jadi untuk ngejawab brief ini, agensi butuh come up dengan sebuah komunikasi besar yang mereka bisa bawa selama lebih dari 1 tahun. Dan kalau gue lihat, Awas Modus ini adalah komunikasi besar tersebut ya. Makanya sebelum iklan Indro, BCA juga ngeluarin iklan-iklan lain. Salah satunya yang gue ingat itu Tolak Dengan Anggun. Dan Tolak Dengan Anggun ini masih dalam payung komunikasi yang sama.
Nah yang gue perhatiin, gue nggak tahu ini titipan klien atau bukan, tapi iklan ini sebenarnya direct banget dan straight to the point banget. Kelihatan dari line yang mereka pilih ya, seperti tolak dengan anggun atau don't no casino, itu kan sebenarnya call to action yang clear banget gitu ya. Jelas banget sebenarnya ajakan untuk target audiensnya untuk waspada, untuk waspada dan menolak segala sesuatu yang mencurigakan terkait transaksi perbankan. Tapi menurut gue ini udah bener banget ya menurut gue, karena konsumen BCA ini kan beragam banget. Tingkat pendidikannya juga beragam gitu ya, dan otomatis daya tangkapnya juga beragam. Jadi bikin iklan yang direct dan gak berlayer tuh mandatory ya. Jadi keputusan dari tim kreatif dan tim BCA juga untuk menggunakan line-line yang catchy tapi gampang dimengerti ini udah bener menurut gue. Cuman bagusnya gue lihat tim kreatif bisa ngebungkus call to action yang harusnya direct itu jadi ide kreatif yang lucu, engaging dan berkelas. Dengan mereka mengajak artis-artis besar kayak Anggun dan Indro dalam iklan-iklan mereka. Nah pemilihan pakai selebriti juga kemungkinan didapat setelah mereka nemu idenya. Jadi kalau lo bisa lihat di sini ya, salah satu tim kreatifnya pernah nulis itu ide No Casino Indro itu mereka dapat dalam sebuah brainstorming di coffee time ya. Kemungkinan ini sambil brainstorming. Nah artinya keputusan memilih Indro itu bukan mandatori atau titipan dari klien. Jadi idenya dapat dulu, kemudian baru mereka cari artisnya gitu. Dan dengan duit segede BCA, tim kreatif emang lebih enak buat ngide ya. Jadi knowing kliennya, budgetnya, the limit is the sky gitu ya. Ya walaupun kalau tim kreatif lo bego mau dikasih duit 1 triliun juga idenya B aja gitu. Juan Cosío. Le valió madre. Nah sekarang gue akan ngasih 3 alasan, lebih tepatnya gue akan ngasih 3 alasan kenapa menurut gue iklan ini nih iklan yang jarang terjadi. Oke, nah yang pertama kita lihat dari objektif. Jadi menurut gue objektif iklannya tuh tersampaikan gitu ya. Dan as we know, yang terpenting dalam sebuah iklan ketika lo bikin iklan atau ketika lo bikin campaign, itu objektifnya nyampe atau enggak. Dan seperti yang gue bilang tadi, iklan ini objektifnya tuh untuk edukasi. Untuk ngukur sebenarnya kita harus melalui post campaign report yang bisa jadi udah dilakukan juga oleh BCA. Tapi karena gue gak punya akses ke report tersebut, maka gue akan lihat dengan cara yang paling obvious, yaitu kolom komen YouTube. Jadi kolom komen YouTube nih bisa jadi tempat yang paling basic, yang gratis, yang bisa lo pakai untuk ngelihat apakah audiens tuh tertarik atau enggak, atau paham atau enggak dengan iklan yang lo buat. Iklan yang view-nya tinggi tapi kolom komennya kosong gitu ya. Mungkin iklan ini gede media boost-nya, tapi nggak cukup menarik buat viewers gitu. Iklan yang kolom komennya rame ya, penuh dengan komen, ini bisa jadi awal indikasi kalau iklan ini menarik perhatian penonton. In good or bad way gitu ya, bisa dua-duanya. Tapi intinya penonton tertarik untuk berkomentar gitu. Isinya bisa diskusi, bisa pujian, atau bahkan bisa hujatan. Nah, kalau mau tahu apakah pesan iklan lo nyampe atau enggak, lo coba bacain aja isi komennya. Kalau kolom komennya itu kebanyakan bahas jalan cerita, ya iklannya lucu gitu, atau iklannya sedih, atau ngebahas artisnya, tapi nggak disebut tentang pesannya, atau nggak disebut bahkan brandnya nggak disebut gitu ya. Jangan-jangan iklan lo cuman seru doang, tapi nggak ada yang nangkep isi pesannya. Dan bisa jadi mereka bahkan nggak tahu itu iklan brand apa gitu. Nah kalau gue lihat di kolom komen iklan BCA Indro, banyak komentar positif tentang edukasi yang mau disampaikan. Balik lagi tadi kan objektifnya memang edukasi ya.
Nah, kalau gue bacain itu nyampe gitu. Banyak orang yang paham bahwa ini edukasi. Bahkan ada yang ngomong kalau edukasi kayak gini harusnya disampaikan oleh Kominfo. Itu artinya pesan dari iklan ini tersampaikan dengan baik. Nah, yang kedua yang menurut gue iklan ini menarik adalah karena dia dalam long format ad lah gitu ya. Iklannya tuh panjang gitu. Jadi sejak duit media klien pindah dari TV ke YouTube gitu, klien emang jadi dengerin sales YouTube banget gitu. Jadi apa yang dibilang sama YouTube emang klien ngangguk-ngangguk aja gitu. Apalagi kalau misalnya duit kliennya ngepas, mereka pasti akan dengerin banget bahwa iklan lo mendingan dibikin 15 seconds ad. Klien tuh jadi males bikin iklan panjang-panjang gitu. Apalagi kalau memang duit mereka bokeh atau bahkan mungkin karena agency nggak bisa ngasih storytelling yang menarik. Banyakan klien tuh akan milih iklan yang pendek-pendek aja gitu. Rata-rata 6 seconds atau 15 seconds ad. Karena menurut mereka itu yang paling objektif menurut salesnya YouTube gitu. Nah, iklan-iklan awas modus dan iklan BCA lainnya ya rata-rata itu long format kalau gue lihat gitu. Misalnya BCA berterima kasih dengan tulus, BCA Raisa, terus ada Christine Hakim dan lain-lain itu rata-rata 4 menitan semua. Nah untuk ngasih konteks sedikit buat kalian yang mungkin gak tahu, director atau sutradara iklan ini, Ica itu ya, dia memang senang bikin iklan yang panjang-panjang. Mungkin selain karena bikin iklan pendek itu susah, ya iklan panjang of course duitnya lebih gede gitu. Anyway, di tengah badai iklan-iklan 15 seconds, BCA berani bikin iklan long format. Walaupun debatable kemungkinan besar mereka juga bikin versi shortnya, bikin versi 6 dan 15. Tapi mereka bikin yang versi panjang dulu untuk main hero-nya. Ini bagus banget gitu. Dan BCA membuktikan kalau atensi penonton itu bukan masalah 15 seconds atau 4 menit. Yang paling penting cerita lo menarik atau enggak. Kemudian production value lo keren atau enggak gitu ya. Kalau misalnya cerita lo menarik tapi budget lo pas-pasan dan sinematografinya juga pas-pasan, ya orang juga males gitu. Tapi ketika cerita lo menarik, sinematografinya bagus, ya orang nonton-nonton aja kan walaupun 4 menit gitu. Dan ini yang banyak klien lupa gitu. Ketika lo bikin video YouTube yang keren bertahun-tahun kemudian, orang akan tetap nemuin iklan lo. YouTube itu kan bagian dari Google, search engine terbesar di dunia. Jadi iklan yang ada di YouTube itu akan memberikan manfaat lama setelah iklan tersebut diupload. Ini lihat iklan tactical thank you mom dari P&G. Ini dibuat untuk Olimpiade tahun 2012. Dan sampai hari ini 10 tahun kemudian P&G itu masih dapat good sentiment dari konsumen. Jadi lo kebayang ini this is investment. Khususnya ketika lo ngomongin brand building. Cuman karena banyak marketer sekarang ini dituntut untuk hasil yang instan ya mungkin oleh bos-bosnya. Akhirnya ya mereka juga bikin konten-konten instan. Mereka bikin konten-konten receh yang hype sehari 2 hari. Cuman kemudian udah tenggelam di antara konten-konten lainnya. Konten-konten seperti ini sebenarnya bagus untuk spike attention. Untuk harian gitu ya. Tapi untuk brand building ini enggak banget sebenarnya. Jadi gue salut buat brand tim BCA. Semoga semakin banyak juga brand yang mau invest untuk long term. Dan bukan hanya mikirin short term. Nah yang terakhir adalah kombinasi ajaib. Jadi yang terakhir yang mau gue bahas, yang paling gue suka dari iklan ini adalah karena iklan ini hanya bisa terjadi, hanya bisa lahir dengan kombinasi yang jarang banget terjadi di dunia marketing. Apa itu? Yaitu ide yang keren, klien progresif yang punya duit, dan eksekusi yang mantap gitu ya. Jadi percuma guys kalau ide lo keren tapi klien lo gak punya duit gitu. Gak bisa kejadian juga ya model-model kayak begini. Atau kliennya punya duit tapi cuman percaya iklan-iklan hard sell kayak di TV. Jadi gak progresif, gak percaya dengan brand building. Gak akan kejadian juga iklan-iklan seperti ini gitu ya. Atau misalnya lo punya idenya keren, kliennya juga siap. Tapi ketika eksekusi caur, jadi nggak akan kejadian juga. Makanya ini gue bilang kombinasi yang langka yang bisa terjadi
di dunia marketing. Jadi gue mau ngucapin kudos buat Nurisa Saifuddin dan tim BCA. Semoga semakin banyak marketer seperti kalian ya. Semoga makin sering terjadi supaya kita juga ngelihat iklan-iklan keren dan iklan-iklan yang bisa ngebangun brand gitu. Nggak cuman iklan harian. Dan congrats juga buat teman-teman vlog dan pastinya Ica. Ya, Ica ini hokinya bagus banget. Dari dulu dapat klien yang berduit. Dulu dia megang Gojek juga production value-nya juga gede. Kemudian setelah Gojek Amsyong dia sekarang punya pegangan BCA bikin iklan juga keren-keren. Jadi congrats ya. Jadi lo selalu ada bahan setiap tahun ya karena lo ngelahirin iklan-iklan keren. Nah mungkin segitu aja dari gue. Semoga ada manfaatnya ocehan gue tadi. Kalau ada iklan lain yang menurut lo menarik untuk dibahas atau lo mau sekedar diskusi, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa follow IG dan thread gue di Khairul Akbar. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai habis. Gue izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.